terhitung kebaikan dan akan menghantarkan kita kepada surga. Ketika kita bantu orang lain keluar dari hajatnya, itu juga bagian dari kebaikan yang menghantarkan kita kepada surga. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim digambarkan seorang perempuan yang terkenal di daerahnya menjadi perempuan yang pezina. Dia perempuan yang kotor, tetapi gara-gara memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan, ternyata Allah mengampuni dosa-dosanya dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang bertanya, apakah untuk bisa masuk surga itu mudah atau sulit? Jawabannya adalah banyak jalan menuju Ka'bah, banyak jalan menuju Allah, banyak jalan untuk mendapatkan tiket surga. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan dalam sebuah sabdanya, riwayat Imam Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan atau tidak mau. Kemudian sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang tidak mau atau enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, man ata'ani faqad dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada Allah maka kemudian dia masuk surga, dan barang siapa yang maksiat, yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, itulah orang yang aba, orang yang enggan dan tidak mau masuk surga. Abu Sa'id Abu Khair pernah ditanya para santrinya, jalan menuju Allah, untuk ketemu Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu seperti apa? Abu Sa'id Abu Khair kemudian menjawab, jalan mendekati Tuhan sebanyak nafas para pencari Tuhan, dan jalan tercepat mendekati Tuhan adalah engkau memberikan rasa gembira ke dalam hati sesamamu dan berkhidmatlah kalian kepada mereka. Dari dua hadis ini kita dikabarkan oleh Kanjeng Nabi begitu mudahnya kita untuk mendapatkan surga. Bisa lewat jalan pertama taat kepada Allah dan Rasulnya, dan yang kedua lewat jalan hablum minan nas, yaitu memberikan rasa gembira dan berkhidmat atau kemudian menolong sesama yang membutuhkan uluran tangan kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah memberikan rincian kunci-kunci kita kalau pengen mendapatkan surga. Yang pertama adalah miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Kunci yang pertama mendapatkan surga adalah membaca syahadat, yaitu la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tidak heran Rasulullah mengatakan, man qara'a la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa membaca la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kunci kedua adalah mafitahul jannah as-shalah. Kunci surga yang kedua adalah salat. Maka barang siapa menegakkan salatnya, dia akan mendapatkan kunci surga. Dan yang terakhir, mamiftahul jannah hubbul masyakin wal fuqara, yaitu kunci surga yang ketiga adalah mencintai orang miskin dan orang-orang fakir, bahkan termasuk mencintai orang-orang anak-anak yatim dan piatu. Bahkan Rasulullah pun kan pernah mengatakan, ana wa kafil yatimi kahataini fil jannah. Saya ini dulu nanti di surga dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah. Apakah kemudian hanya itu jalan untuk mendapatkan surga? Ternyata begitu banyak tawaran yang ditawarkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah untuk mendapatkan tiket surga. Bagi para pencari ilmu nggak usah khawatir. Rasulullah pernah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa keluar rumah berikhtiar untuk menjemput ilmu,
untuk belajar ilmu, maka kemudian Allah mudahkan jalan orang tersebut menuju surga. Bagi yang bekerja, yang punya rutinitas setiap hari Senin sampai Jumat, mungkin tidak bisa baca Quran sebanyak orang-orang yang ada di pesantren dan sebagainya, tapi nggak usah khawatir. Rasulullah pernah mengatakan, man kharaja li talabil halali fa huwa kal mujahid hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah, dia niatkan untuk menjemput rezeki yang halal, maka kemudian dia ditulis seperti orang yang jihad di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. Bagi orang yang masih punya orang tua, nggak usah khawatir sahabat-sahabatku. Orang tua adalah pintu surga tengah yang paling luas. Maka pilihannya adalah kita abaikan pintu surga orang tua kita, atau kita jaga, kita muliakan orang tua, kita dapatkan surga dengan memberikan rasa gembira, ridho, mendapatkan ridho dari orang tua kita. Bagi para orang tua yang lelah, yang kadang-kadang merasa letih untuk mendidik putra-putrinya menjadi orang-orang yang ahli agama, bahkan menjadi ahli Quran, gak usah khawatir. Bahkan nanti Allah akan memakaikan mahkota dan jubah terbaik di surga kalau orang tua mampu menghantarkan putra-putrinya untuk menjadi orang-orang yang tidak sekedar memahami Al-Quran, tapi mengamalkan Al-Quran, atau orang-orang yang akrab dengan Al-Quran. Begitu banyak jalan untuk mendapatkan surga. Bahkan Rasulullah dalam sebuah sabdanya mengatakan, ya ayuhan nas, wahai para manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, kedamaian, kesejahteraan kepada siapapun yang kalian temui. Wa'at imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang lapar. Wasilul arham, dan jalin tali komunikasi dan silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah kalian di malam hari ketika kebanyakan manusia tidur. Maka tadkhuluha al jannah bisalam, maka kalau kalian lakukan empat hal itu, kalian akan masuk surga dalam kondisi yang terbaik. Dan masih banyak jalan-jalan lain yang menghantarkan kita untuk mendapatkan surga. Bahkan Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, nanti di surga kebanyakan orang masuk surga disebabkan oleh karena apa? Rasulullah mengatakan disebabkan oleh husnul khuluq, yaitu akhlak mereka mulia, dan yang kedua adalah takwa Allah, karena mereka bertakwa kepada Allah. Kemudian para sahabat bertanya lagi, lalu karena apa kebanyakan orang kemudian masuk neraka? Rasulullah mengatakan banyak orang dimasukkan ke dalam neraka disebabkan oleh dua hal. Yang pertama al-fammu, yaitu tidak mampu menjaga lisannya, dan yang kedua al-farju, orang yang tidak mau menjaga, tidak mampu menjaga kemaluannya. Dan masih banyak cara-cara yang lain sahabat-sahabatku. Intinya apa? Begitu banyak jalan ketemu Ka'bah, begitu banyak jalan untuk ketemu Allah, begitu mudahnya kita mendapatkan surga. Bahkan ketika kita tersenyum dengan tulus kepada orang yang kita temui, itu juga bagian sedekah yang menghantarkan kita kepada surga. Ketika kita tahu ada duri atau paku di jalanan, kita ambil duri dan paku itu dengan niatan untuk menyelamatkan orang yang lewat, kita juga dihitung kebaikan dan akan menghantarkan kita kepada surga. Ketika kita bantu orang lain keluar dari hajatnya, itu juga bagian dari kebaikan yang menghantarkan kita kepada surga. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim digambarkan seorang perempuan yang terkenal di daerahnya menjadi perempuan yang pezina. Dia perempuan yang kotor, tetapi gara-gara memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan, ternyata Allah mengampuni dosa-dosanya dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita terus melakukan kebaikan dalam bentuk apapun, sekecil apapun kebaikan itu, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah dan menghantarkan kita untuk mendapatkan surganya. Semoga kita semua mendapatkan tiket surga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan baik yang bersifat hablum minallah maupun kebaikan yang bersifat hablum minannas. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.